Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cita-cita kita bersama, bukan hanya cita-citanya Mas Menteri, tapi ini adalah visi bagaimana Dki Indonesia itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernarasitis, dan mandiri. Ini harus kita capai bersama-sama. Jadi 6 dimensi ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, mari bersama-sama kita wujudkan. Nah, dalam rangka mewujudkannya, maka perlu transformasi yang diluncurkan melalui kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah Rapor Pendidikan Indonesia. Dari sampai hari ini ada 25 episode, tadi sudah disampaikan Ibu Kepala. Tapi yang berkaitan erat dengan bagaimana kita untuk mengevaluasi sistem pendidikan kita itu melalui rapor pendidikan yang salah satunya tadi juga sudah disebut oleh Kepala dengan AN yang hasilnya itu terformulasikan dan tercermin dari rapor pendidikan. Nah, tentu saja transformasi yang akan dicapai itu adalah salah satunya adalah dengan memulihkan krisis pembelajaran. Sebagaimana kita tahu, capaian literasi, numerasi, juga kemudian karakter dan beberapa hal tentang iklim keamanan sekolah itu hasil dari AN 2021 dan 2022 masih cukup memprihatinkan. Jadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan bagaimana pendidikan itu berkualitas untuk memastikan seluruh peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih berkompeten dan berkarakter. Dan tentu saja ini adalah fokusnya. Sedangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka akan ada pemastian bahwa kelompok-kelompok yang sulit menerima akses pendidikan dalam rangka pemerataan akses pendidikan itu diharapkan semuanya mampu mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dengan ada intervensi asimetris yang berfokus pada semua kelompok-kelompok yang sulit akses dalam pendidikan. Nah, ini ada 5 indikator bagaimana terbentuknya transformasi satuan pendidikan. Nah, yang paling utama adalah berpihak kepada tumbuh kembang murid, dan murid. Kemudian melakukan refleksi berbasis data. Nanti kita lihat capaian rapor pendidikan di masing-masing satuan. Kemudian meningkatnya hasil belajar terutama dalam hal AKM, yaitu literasi, numerasi, dan indeks karakter. Yang tentu saja ini menjadi bagian utama dari apa yang sudah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir, dan bahkan di bulan ini sudah mulai untuk SMA, yaitu asesmen nasional. Kemudian juga bagaimana kita menciptakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta inklusif, bukan satuan pendidikan yang eksklusif. Artinya apa? Menerima berbagai bentuk keragaman. Dan yang terpenting lagi adalah, ini yang kelima, satuan pendidikan kita menjalin kemitraan dengan orang tua dan wali murid. Di 5 indikator ini adalah bagaimana kita mewujudkan transformasi satuan pendidikan. Dan tentu saja ini kita mulai dengan perencanaan berbasis data. Aktivitasnya adalah baik itu di level pemerintah daerah maupun satuan mengakses rapor pendidikan ya dengan login, kemudian eksplorasi dan unduh capaian dari setiap daerah baik itu Pemda maupun satuan pendidikan. Nah, tentu saja nanti orangnya adalah setiap daerah satuan itu menganggarkan dan membuat perencanaan tepat sasaran. Artinya semua dalam rangka untuk memulihkan pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan terus-menerus. Sehingga nanti capaian seperti tadi sebutkan di depan itulah terjadinya transformasi di level
paling bawah, yaitu satuan pendidikan. Dan tentu saja dampaknya ini akan terjadi peningkatan mutu pendidikan, ya, dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dan ini kita mulai dengan pertemuan berbasis data. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung sampaikan di sini adalah capaian-capaian yang sejak rapor pendidikan itu dirilis sampai dengan hari ini. Jadi ada 3 langkah untuk melakukan perencanaan berbasis data, ya, yaitu identifikasi, refleksi, dan penilaian yang kemudian ini disingkat menjadi IRP. Apa itu IRP? Identifikasi itu artinya menemukan, mengidentifikasi permasalahan yang ada di sistem pembelajaran kita, di sistem pendidikan kita, di satuan pendidikan kita. Dari mana? Dengan melihat capaian di rapor pendidikan. Hal-hal yang ditampilkan di indikator terpilih di platform rapor pendidikan itu yang terlihat langsung oleh Bapak Ibu, oleh setiap satuan ketika mengakses rapor pendidikan. Artinya permasalahan itu harus bisa ditemukan. Dan setelah permasalahan ditemukan, maka perlu dilakukan refleksi. Apa itu refleksi? Yaitu adalah menemukan akar masalah dari setiap capaian yang tidak kita harapkan, yang kondisinya kurang, terus dan bahkan yang baik pun tetap kita lihat apakah ada hal-hal yang berpengaruh sehingga capaian itu seperti itu. Nah, setelah akar masalah diketemukan, maka perlu dirancang program, perlu dirancang kegiatan untuk melakukan pembenahan atas semua hal yang kita anggap menjadi akar masalah. Jadi baik itu nanti disiapkan di RKT untuk tahun depan maupun lebih spesifik lagi nanti dimasukkan dalam RKAS. Untuk satuan tentu saja dibiayai dengan menggunakan POS maupun BOP. Bahkan dengan anggaran yang didapat dari pihak-pihak lain yang tidak terlibat. Semua anggaran itu bisa digunakan untuk pemulihan pelajaran dengan merumuskan program kegiatan berdasarkan masalah dan akar masalah yang diketemukan di rapor pendidikan. Nah, ini rangkaiannya, siklusnya Bapak Ibu di tingkat satuan, ya, mulai dari menganalisis profil pendidikan, ada yang berbasis EDS untuk yang PAUD, kemudian melakukan identifikasi dan revisi tadi, kemudian merumuskan kegiatan untuk pembenahan, ada langkah-langkah bagaimana rumusan itu nanti ditemukan, kemudian kalau kita cermatin video yang tadi disetel di awal sebelum pertemuan dimulai, itu ada bagaimana kita melakukan identifikasi, kemudian melakukan revisi dan benahi itu sampai detail ditunjukkan satu persatu. Nah, kemudian setelah semuanya masuk ke atas, kemudian bagaimana kita melakukan pelaksanaan kegiatannya. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan dimonitoring, dipantau bagaimana pelaksanaannya. Dan semua itu rancangan-rancangan tadi ya, yang baik itu jangka menengah maupun jangka pendek atau tahunan, sampai ke bagaimana anggaran itu tertuang dalam RKAS yang semuanya Bapak Ibu yang persatuan itu mengunggahnya di aplikasi atau RKAS. Nah, kita lihat sekarang rapor pendidikan satuan sudah dirilis per 10 Mei. Sedangkan rapor pendidikan daerah itu dirilisnya 5 Juli. Ya. Dan ini linknya bisa Bapak Ibu nanti diklik, itu adalah link bagaimana rapor daerah untuk melihat rapor daerah. Tapi tidak semua unsur bisa melihat rapor daerah. Hanya pihak-pihak tertentu yang memang punya kewenangan dan diberikan akses untuk dapat melihat rapor daerah. Sebagaimana juga rapor pendidikan di satuan pendidikan. Hanya orang-orang mulai dari kepala sekolah sampai guru yang bisa mengakses rapor pendidikan di masing-masing satuan. Kita mau lihat Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi di Provinsi Jawa Barat kaitan dengan akses atau pemberdayaan atau pendaya gunaan rapor pendidikan ini.